Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah masih mengizinkan kita untuk berjumpa lagi sahabat. Semoga Allah menjaga iman kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat, video kali ini tentang seorang ibu murtadin yang mengatakan dia setelah memandikan Al-Quran dan Alkitab, kemudian memutuskan bahwasanya Alkitab itu lebih terpercaya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah sahabat. Ini menurutku ada perbandingan yang salah, karena Al-Quran itu sudah teruji oleh keilmuan manapun. Bahkan orang yang meneliti Al-Quran sebagian besar akan menerima Islam. Al-Quran adalah mukjizat Nabi Muhammad yang dapat kita rasakan sampai sekarang. Baik sahabat, langsung saja kita simak videonya. Mud Channel. Nama saya Wulan, belakang saya berasal dulunya dari agama Islam ya, saya dari Muslim. Oke. Baik sahabat, tadi kita sudah dengarkan pengakuannya bahwa dia berasal dari agama Islam. Lantas bagaimana sehingga dia bisa murtad? Baik, kita simak video alasannya. Nah, jadi saya bingung. Kalau memang benar kata orang bahwa Alkitab dipalsukan, tapi saya tidak pernah mendapat jawaban. Nggak mungkin. Yang mana yang dipalsukan? Dan bagaimana mungkin Tuhan tidak bisa menjaga firman-Nya gitu loh. Kalau memang maaf, Al-Quran itu katanya menyempurnakan. Tapi saya berpikir, loh kenapa? Apakah firman-Nya yang dulu itu tidak sempurna sehingga harus disempurnakan lagi? Bagaimana mungkin Tuhan tidak bisa menjaga kitabnya seperti itu? Baik sahabat, tadi kita sudah dengarkan video dari si ibu murtadin ini yang tadi mengatakan kalau misalkan Alkitab itu palsu, katanya di mananya yang dipalsukan? Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Dia bertanya karena dia tidak mendapati pelajaran dari guru-gurunya atau dari pembimbingnya selama dia menuntut ilmu. Mungkin saja sahabat, dan itu hal yang wajar. Cuma yang tidak wajarnya ketika dia memutuskan untuk mengakui bahwasanya Alkitab itu benar. Jadi sahabat, sangat jelas dalam Al-Quran surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang mana artinya celaka bagi orang-orang yang menulis Alkitab kemudian mereka berkata, ini dari Allah, ini kalam Allah. Jadi Alkitab di perjanjian baru ini adalah sebagian besar adalah isi surat Paulus. Jadi dapat diambil kesimpulan logika dasarnya sahabat. Ketika Paulus yang menulis kitab ini, maka ini akan menjadi agamanya Paulus. Jadi sahabat, bisa diperhatikan di situ sahabat. Dan di Alkitab sudah tercampur antara firman Allah, antara perkataan Nabi Isa, antara perkataan murid-muridnya. Jadi sudah tercampur aduk sahabat. Jadi tidak sah lagi untuk kita katakan kalam Allah yang murni turun dari Allah. Baik sahabat, kita lanjutkan lagi videonya. Ini videonya. Nah, dan ini lagi yang saya ketahui sejak saya mulai mulai mempelajarinya. Katakan. Yang saya tahu dulu itu Injil itu diturunkan karena memang ada ya di Al-Quran itu, saya lupa ayatnya di mana, bahwa Tuhan menurunkan Injil kepada Nabi Isa, kan Al-Quran kepada Muhammad, seperti itu. Al-Quran kepada Muhammad. Nah, setelah saya mempelajari Alkitab, saya jadi tahu bahwa itu tidak benar gitu loh. Bahwa Injil itu bukan diturunkan. Justru Injil itu yang tulis itu adalah murid-murid Yesus sendiri, murid-murid Tuhan Yesus sendiri. Jadi bahkan Injil itu menceritakan tentang Tuhan Yesus gitu loh. Hah? Injil itu adalah Yesus, kabar baik itu, seperti itu. Dan di Alkitab ini bukan hanya terdapat Injil. Dari sini justru setelah saya membaca Alkitab dan saya mulai menggali ya, saya nonton kesaksian, saya nonton khotbah. Saya mulai tahu bahwa ternyata di Alkitab ini, saya itu nggak tahu, ternyata di Alkitab itu juga ada Taurat. Jadi perjanjian lama itu saya baru tahu. Jadi seumur-umur saya waktu masih Islam, saya disuruh mempercayai bahwa dulu ada diturunkan namanya Taurat, Injil, dan Zabur. Saya tapi nggak tahu, disuruh mempercayai tapi saya nggak pernah tahu gitu loh. Goblok. Dan dari sini saya baru tahu bahwa oh ternyata Taurat itu ada di sini, ada di Alkitab ini. Alkitab ini lengkap, bukan hanya Injil, tetapi juga ada Taurat, ada Mazmur, dan banyak sekali gitu.
Gitu ya, seperti itu. Baik sahabat, tadi kita sudah dengarkan si Ibu Murtadin ini mengatakan bahwasanya di Alkitab itu menjelaskan tentang ketuhanan Yesus. Jadi sahabat, perlu kita ketahui yang mengakui Isa Al-Masih atau Yesus Kristus itu sebagai Tuhan hanyalah Paulus sahabat. Dan itu terbukti dalam kitab Perjanjian Baru dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 36 yang bunyinya adalah sebagai berikut. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ini yang mengakui Paulus. Boleh kalian cek sendiri kebenarannya. Jadi Nabi Isa tidak pernah menyatakan dirinya Tuhan, dan itu dibuktikan dalam Injil Markus pasal 12 ayat 29 yang bunyinya begini. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi sebenarnya ajaran yang dibawa Nabi Isa atau yang disebut Yesus Kristus adalah ajaran Muslim. Jadi kekeliruan orang yang mengatakan bahwasanya Nabi Isa mengajarkan kekristenan itu tidak bisa dibuktikan dari Alkitab versi apapun. Bahwasanya Nabi Isa yang mengakui dirinya sendiri dia adalah Tuhan, malah dia mengakui dirinya adalah utusan atau rasul. Itu yang paling banyak ayat dalam Alkitab. Baik sahabat, kita lanjutkan lagi videonya. Nah dari situ itu membuka pikiran saya. Jujur saya mulai lebih tertarik lagi ke Kristenan ya. Singkat cerita saya mulai sedikit meragukan agama saya ya. Saya sedikit meragukan agama saya karena saya pikir kok rasanya kok tidak masuk akal. Jujur saya lebih mempercayai kitab yang memberikan data-data yang otentik, yang menjelaskan secara detail, ketimbang saya hanya mendapat penjelasan yang hanya sepenggal. Setelah itu saya disuruh mempercayai tanpa saya mencari tahu. Nah, akhirnya singkat cerita saya mulai meninggalkan sedikit-sedikit ibadah saya Islam. Astagfirullah. Saya mulai tinggalkan. Baik sahabat, si Ibu Murtadin ini mengatakan bahwasanya Al-Quran tidak begitu otentik, malah Alkitab yang otentik. Si ibu ini aku rasa tidak begitu mengerti ketika membaca Al-Quran. Semua orang Islam yang murtad atau pindah agama itu karena tidak memahami Al-Quran. Saya yakin orang-orang murtad itu tidak akan pernah paham dengan namanya asbabun nuzul, dengan namanya ilmu sorob, dengan namanya ilmu nahu, dengan namanya ilmu hadis. Mereka tidak akan pernah paham dengan hal-hal yang seperti itu. Nah, baik sahabat, aku kira itu saja dulu. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.